Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan. NPM 1940 60 20 12 dari lokal A2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lisan, sebagian lisan dan bukan lisan. Di sini saya mengambil dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Ya. Langsung saja saya akan menjelaskan apa saja lisan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Di sini lisan dari Sulawesi Selatan terbagi atas 3. Ada sistem stratifikasi masyarakat Bugis, peribahasa, dan teka-teki. Yang pertama itu ada sistem sertifikasi masyarakat Bugis terbagi atas 3 tingkat, yaitu yang pertama ada anak karain menempati kasta tertinggi dalam sertifikasi sosial kemasyarakatan. Tingkat ini terdiri atas kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan. Kemudian ada tumaredeka, kerabat kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bugis dalam orang-orang yang merdeka atau bukan budak atau ata. Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan mayoritas berstatus kasta kedua. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ata sebagai terendah dalam strata sosial. Nah, kemudian yang kedua itu ada peribahasa. Di sini saya akan membacakan sedikit peribahasa dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Yang pertama itu ada aju malurengemi ialah peribahasa bola. Nah, artinya hanyalah kayu yang lurus dijadikan ramuan rumah. Dalam peribahasa ini, kata rumah memiliki makna seorang pemimpin. Maksudnya, hanya orang yang memiliki kepribadian yang lurus yang bisa dijadikan pemimpin, agar ia mampu melaksanakan akan kewajiban dan melindungi apa yang dipimpin, juga menghindari terjadinya banyak masalah. Kemudian ada yang kedua, yaitu de nalebu asoe di tengah bitarae. Artinya artinya takkan tenggelam matahari di tengah langit. Maksudnya ialah segala hal dalam diri manusia sudah digariskan oleh yang maha kuasa. Tak perlu ada keraguan akan sesuatu dan rasa khawatir yang berlebih. Seseorang akan mendapatkan sesuatu bila memang sudah waktunya. Manusia akan menemui ajal jika memang sudah waktunya. Tidak ada kata terlambat atau waktu yang tidak tepat, segalanya sudah diatur. Kemudian yang ketiga, yaitu masesa panga tamasesa api. Masesa api tamasesa betorang. Artinya itu bersisa pencuri tak bersisa api, bersisa api tak bersisa penjudi. Peribahasa ini ditujukan pada para penjudi, orang yang menghabiskan seluruh hartanya hanya dalam waktu sekejap. Betapapun lihainya seorang pencuri, ia takkan bisa mencuri semua jenis barang. Lain halnya dengan seorang penjudi yang mampu membakar semua jenis harta bendanya hanya dengan sekali duduk.
Kemudian ada teka-teki. Di sini saya akan membacakan sedikit teka-teki dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Nah, di mana yang pertama itu dilalak batang angka daung. Dilalak daung angka ise. Yaitu sering tak sebut sebagai lemang. Nah, yang kemudian yang kedua ada indok majai ambek matole, yaitu kereta api. Kemudian ada seruntuk bulu si pada bulu tabe pikiranna, yaitu orang yang sedang tertidur. Lanjut, yang kedua itu ada sebagian lisan. Sebagian lisan di suku Bugis Sulawesi Selatan ada itu disebut sumur menurung lapak kita, unik dan mistis. Dari zaman nenek moyang hingga sekarang, Indonesia tak lepas dari beragamnya kepercayaan animis dan dinamisme. Meskipun sudah ada agama yang merupakan suatu keyakinan yang merupakan jalan bagi umat manusia, namun ada kepercayaan dinamisme dan animisme tak dapat dipungkiri. Ada kepercayaan akan adanya roh-roh nenek moyang yang selalu mendampingi setiap kerukunannya, dan ada juga kepercayaan terhadap tempat-tempat yang memiliki kekuatan magis. Sebagian besar kepercayaan akan adanya tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis. Tak lepas dari adanya cerita-cerita rakyat yang terlalu mendampingi keberadaan tempat-tempat tersebut. Namun, semua itu kembali ke diri masing-masing pribadi. Entah mau percaya atau tidak, tapi itulah kenyataan yang membuat indahnya keberagaman bangsa Indonesia. Begitu pula yang terjadi di Pinrang, khususnya di Desa Alita. Di daerah ini terdapat sebuah tempat yang dianggap oleh warga memiliki kekuatan magis. Tempat tersebut telah menjadi cagar budaya bagi Desa Alita dan berada di tengah-tengah Desa Alita. Tempat tersebut dikenal dengan nama Sumur Menurung Lapak Kita. Sumur Menurung Lapak Kita diperkirakan berada di tempat itu sejak tahun 1960. Tetapi asal mula adanya tersebut tak lepas dari cerita-cerita rakyat yang mengatakan bahwa dahulu tempat tersebut adalah sumur yang merupakan tempat turunnya bidadari dari langit untuk mandi. Kemudian datanglah seorang raja mengambil selendang. Salah satu bidadari tersebut akan kemudian dijadikan istrinya. Begitulah cerita-cerita yang tersebar di masyarakat tentang tempat itu. Sumur Menurung Lapak Kita berupa sumur yang memiliki diameter sekitar 20 meter. Uniknya sumur itu tak pernah bisa kering. Bahkan dulu masyarakat ingin menghabiskan airnya di dalam sumur itu, namun dengan menggunakan 3 sebuah pompa air, hasilnya nihil. Air sumur tersebut tak kunjung kering pada musim hujan. Jumlah air ini di dalam sumur tersebut tidak pernah meluap hingga keluar dari daerah sumur. Tetapi jumlahnya tetap, dan pada musim kemarau juga tidak pernah
berkurang sedikit pun hingga kini tak ada satu warga pun yang mengetahui mengapa hal tersebut terjadi. Namun warga meyakini adanya kekuatan mistis yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Jauh di dasar sumur tersebut ada sebuah kayu bersayap melinting yang dahulu digunakan untuk menyenggah batu-batu sungai yang berfungsi sebagai dinding sumur. Namun sampai sekarang kayu yang ada dalam sumur tersebut tak pernah rusak. Entah apa yang terjadi pada kayu itu sehingga begitu kuat kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada bukan lisan. Di sini yang saya ambil dari bukan lisan itu ada Mappa Dendang, kemudian Mappa Tojobola. Untuk Mappa Dendang itu Mappa Dendang atau sering disebut pesta panen adat Bugis Sulawesi Selatan. Mappa Dendang atau yang lebih dikenal dengan sebuah pesta panen adat Bugis pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mappa Dendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara penumbuhan gabah pada lesung dengan penumbukan gabah dalam lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Orang-orang akan berkumpul di suatu tempat atau biasanya di tengah sawah untuk melakukan penumbutan gabah secara bersama. Mappa Dendang sendiri bukan hanya mengenai pesta pasca panen yang tapi juga memiliki nilai magis tersendiri. Disebut juga sebagai pensucian gabah yang dalam artian masih terikat dengan batangnya dan tumbuhan dengan tanaman menjadi AC atau disebut beras yang nantinya akan menyatu dengan manusia. Olehnya perlu dilakukan pensucian agar lebih berberkah. Mappa Dendang merupakan upacara syukuran panen padi merupakan adat masyarakat Bugis sejak dahulu kala. Biasanya dilaksanakan setelah panen raya, biasanya memasuki musim kemarau pada malam hari saat bulan purnama. Pada saat itu diselenggarakan dalam kaitan panen raya atau memasuki musim kemarau. Pada dasarnya Mappa Dendang berupa bunyi tumbuhan alu kelusung yang lebih berganti sewaktu menumbuk padi. Komponen utama dalam acara ini yaitu 6 perempuan, 3 pria, bilik beruga, lesung, alu, dan pakaian tradisional yaitu baju bodo. Acara Mappa Dendang akan dimulai dengan penampilan tari Mappa Dendang. Dalam tarian ini para pria akan menumbuk alu kosong dengan irama tertentu. Setelah itu para wanita akan menari diiringi musik atau kecapi. Penari pria akan menggunakan lilit kepala serta berbaju hitam seluar lutut, kemudian melilitkan kain sarung hitam bercorak. Sedangkan para wanita wajib menggunakan baju bodo baik saat menari maupun saat menumbuk alu. Kemudian alat yang digunakan dalam Mappa Dendang seperti lesung
Panjangnya berukuran kurang lebih 1,5 meter dan maksimal 3 meter. Lebarnya 50 cm. Bentuk lesungnya memiliki perahu kecil atau joloro Makassar, namun terbentuk persegi panjang. 6 batang alat penumbuk yang biasanya terbuat dari kayu yang keras ataupun bambu berukuran segitiga orang, dan ada 2 jenis alat penumbuk yang berukuran pendek, kira-kira panjangnya setengah meter. Kemudian yang kedua, di sini saya mengambil Mapatojo bola, yaitu ada adat Mapatojo bola sendiri berasal dari 2 kata, yaitu Mapatetong dan bola, yang dimana Mapatotong berarti mendirikan, sedangkan bola berarti rumah. Mapatotong bola dalam bahasa Indonesia dikenal dengan mendirikan kerangka rumah, panggung khas masyarakat suku Bugis. Mapatotong bola adalah salah satu upacara ritual yang diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang yang dipercaya dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi ini begitu penting, nilai yang terkandung dalam upacara ritual Mapatotong bola. Hal ini dibuktikan dalam setiap prosesnya yang selalu memiliki makna secara umum. Menurut informan penelitian tradisi Mapatojo bola, ini memiliki makna dari nilai tersendiri dalam masyarakat, yaitu nilai gotong royong dan nilai religius. Nah, yang nilai gotong royong, salah satu ciri khas dari tradisi ini adalah dikerjakan secara bersama-sama. Nilai ini dapat dilihat pada saat mendirikan kerangka rumah panggung oleh kerabat maupun tetangga serta masyarakat di desa tersebut yang membutuhkan bantuan banyak orang, apalagi jika rumah yang didirikan berukuran besar, harus saling bahu-membahu dalam hal dianggap perlu untuk dikerjakan secara bersama dengan cara sukarela. Kemudian yang kedua itu ada nilai religius. Dalam tradisi Mapatojo bola terdapat juga nilai religius. Hal ini dapat dilihat dalam pembacaan seperti Baransanji. Selain itu berisi doa-doa baik untuk kelancaran pelaksanaan tradisi Mapatojo bola ini di daerah lingkungan desa Ambanua masih sering dilakukan dengan mulai mengikuti perkembangan zaman, baik itu rumah batu maupun rumah kayu, tapi tidak meninggalkan tradisi ataupun ritual Mapatojo bola. Kemudian meskipun tidak semua Mapatotong bola selalu sama tata caranya, akan tetapi tidak meninggalkan tujuan maupun nilai dari tradisi Mapatotong bola, yaitu supaya masyarakat Bugis melakukan berbagai ritual dan prosesi kepemilikan rumah, salah satunya yaitu tradisi Mapatotong bola. Mapatotong bola merupakan proses mendirikan kerangka rumah panggung dengan menggunakan ritual. Ritual ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat untuk kelangsungan hidup yang baik. Rumah tradisional Bugis atau yang disebut rumah panggung didomisili oleh tiang atau disebut dengan aliri, pasak atau patolo. Tiang dilubangi sesuai dengan besaran ataupun dimensi dari pasak yang saling terangkai dalam terhubung hingga membentuk konstruksi rumah panggung. Setelah proses pengerjaan rangkai rumah berupa, kemudian diadakan tradisi Mapatotong bola yang dipimpin oleh Sandro bola atau penderita bola atau sering disebut dengan dukung rumah.
yaitu dipercaya oleh pemilik rumah untuk memimpin ritual. Kemudian si pemilik rumah menentukan hari yang baik untuk mengadakan tradisi tersebut. Untuk melakukan tradisi ini ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penentuan tempat dan waktu ritual. Diadakan di lokasi tempat rumah akan didirikan untuk meminta kepada roh-roh halus atau penjaga tanah. Kemudian ada peserta ritual, penderita bola atau pemilik rumah, suami dan istri, keluarga tetangga, tukang dan para pembantunya serta masyarakat setempat. Kemudian ada bahan ritual. Bahan ritual ini yang dinamakan lisek posi, bola atau isi pusat rumah yang menjadikan tumpuan awal dirikan rumah. Kemudian ada ritual lisek, itu posi bola. Bahan-bahan ritual tersebut disimpan dalam kuali lalu ditanam di bawah posi bola atau pusat rumah. Kemudian sebelum didirikan ritual ini dipimpin oleh sandro bola yang dipimpin dengan pemilik rumah yaitu suami dan istri. Kemudian beserta keluarga yang diduduk di samping penderita bola bersamaan dengan didirikannya tiang bagian pusat rumah yang diiringi dengan lantunan bersanji. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Faisa Asamta Patawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.